kami, siswa-siswi dari SMK Negeri 1 Bandar Lampung akan membuat presentasi terkait materi dari Bapak Ahmad Toshi mengenal identitas individu dan kelompok. Selamat menyaksikan. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Bunga Oktaviani. Nama saya Destiny Sila Putri. Nama saya Almaira Hafista. Nama saya Salma Isma Mumairah. Nama saya Muhammad Hafiz Anabikha. Baik, selamat menyaksikan. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa sih identitas itu? Identitas adalah jati diri yang membedakan seseorang atau kelompok orang lain. Ia terbentuk dari berbagai faktor dan memengaruhi cara kita berpikir, bertindak, serta berinteraksi dengan orang lain. Baik, yang pertama kita akan membahas identitas individu. Identitas individu adalah ciri-ciri unik yang menjadi ciri khas seseorang yang membentuk siapa dirinya secara pribadi. Komponen pembentuk identitas individu seperti yang pertama ada faktor pribadi, karakter, dan kepribadian. Misalnya sifat pemurah, percaya diri, atau sabar. Buatku melambung di sisimu terngiang. 내가 가장 잘생겼다! 와! 혹시 본인이 가장 잘생겼다 생각하십니까? Minat dan hobi, seperti menyukai musik, olahraga, atau membaca. Kemampuan dan bakat, misalnya kemampuan berbicara di depan umum, menggambar, atau menyelesaikan masalah matematika. Nilai dan keyakinan pribadi, seperti pentingnya kejujuran, rasa hormat, atau keyakinan agama yang dianut secara pribadi. 저도 원래 그래요. 카메라 있어요. Selamat pagi. Ibu, mangga pagi. Yang kedua, ada faktor eksternal, seperti latar belakang keluarga, pendidikan orang tua, gaya hidup keluarga, dan nilai-nilai yang ditanamkan. Pengalaman hidup, seperti peristiwa penting yang terjadi dalam hidup, seperti prestasi akademik, perjalanan, atau tantangan yang dihadapi. Pendidikan dan pekerjaan, seperti bidang studi yang diambil dan profesi yang dijalani, juga membentuk identitas. Hubungan sosial, orang-orang terdekat seperti teman atau pasangan yang memengaruhi cara kita melihat diri sendiri. Selanjutnya adalah hubungan antara identitas individu dan kelompok. Kedua jenis identitas ini saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Identitas kelompok dapat memperkuat identitas individu. Misalkan menjadi anggota tim sepak bola yang juara membuat seseorang merasa bangga dan meningkatkan rasa percaya dirinya. Identitas individu dapat memperkaya identitas kelompok. Setiap anggota dengan keunikan dirinya dapat memberikan kontribusi yang berbeda untuk kemajuan kelompok. Keseimbangan yang penting. Kita perlu menghargai keunikan diri sendiri, sekaligus menghormati nilai-nilai bersama dalam kelompok. Jangan sampai identitas kelompok membuat kita melupakan identitas pribadi, atau sebaliknya. Selanjutnya ada kepentingan memahami identitas individu dan kelompok. Kepentingannya adalah 1. Meningkatkan pemahaman diri kita, dapat mengenali kekuatan, kelemahan, dan tujuan hidup kita dengan lebih jelas. 2. Perkuat hubungan sosial, memahami identitas orang lain, membantu kita berkomunikasi dengan lebih baik, dan menghindari kesalahpahaman. 3. Mendorong kerjasama dengan menghargai pendapat dan kesamaan kita dapat bekerja sama secara efektif dalam kelompok. Yang keempat, ada membangun kesatuan dan perbedaan. Di negara beragam seperti Indonesia, pemahaman identitas membantu kita menjaga persatuan dan Bhinneka Tunggal Ika. 아웃이었어. 아니야. 이미 일로 와서 이거 서 있는 데 있어. 아니, 이미 여기였잖아. 아니 근데 일로 와. 1대1. 아, 나 지금 부상. 너 옐로. 아니 해야지. 들어. 아, 싫어. 아웃이야 이거.
Dan yang terakhir adalah tantangan dan solusi dalam memelihara identitas. Diskriminasi terjadi ketika seseorang atau kelompok diperlakukan tidak adil karena identitasnya. Yang pertama, konflik antara kelompok bisa terjadi akibat kekurangannya memahami atau perbedaan pandangan. Yang kedua, kehilangan identitas pribadi menjadi ketika seorang terlalu terkait pada kelompok sehingga melupakan keunikan dirinya. Dan solusi yang bisa dilakukan adalah meningkatkan literasi sosial, belajar tentang berbagai identitas dan budaya di sekitar kita. Yang pertama, mendorong komunikasi terbuka, berbicara dengan jujur dan menghargai pendapat yang berbeda. Menghargai perbedaan, menganggap perbedaan sebagai hal yang kaya dan memperkaya di kehidupan bersama. Menjaga nilai-nilai dasar, tetapi berpegangan pada nilai-nilai baik seperti kejujuran, rasa hormat, dan cinta tanah air. Baik terkait materi yang kita bahas tentang mengenal identitas individu dan kelompok. Kesimpulannya adalah identitas individu dan kelompok adalah bagian penting dari kehidupan kita. Identitas individu membuat kita unik, sedangkan identitas kelompok memberikan rasa memiliki dan kebersamaan. Dengan memahami kedua jenis identitas ini, kita dapat hidup lebih baik, menjalin hubungan yang positif, serta berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang harmonis dan maju. Baik, itu dia materi presentasi pelajaran PPKN dari Bapak Ahmad Tosi yang kami bahas. Terima kasih sudah menonton. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye.